Halo, salam jumpa. Nama saya Yudha. Saya mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Adapun tujuan untuk membuat video ini adalah sebagai bahan diskusi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Tema kali ini yaitu mengenai COVID-19. Pertama kita mengenai pengertian mengenai COVID-19. Jadi sebelum kita berbicara mengenai COVID-19, sebaiknya kita berbicara mengenai SARS dulu. Jadi COVID ini merupakan turunan dari SARS. Jadi SARS ini adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan secara akut. Penyebarannya seperti COVID, melalui percikan air atau residu dari penderita kepada orang lain yang sehat. Jadi penyakit ini menyerang sistem pernapasan. Sangat berbahaya karena pada dasarnya SARS ini adalah flu atau virus flu. Kita tahu sendiri bahwa flu ini selalu bermutasi. Virus flu selalu bermutasi, jadi tidak ada karakteristik yang statis. Nah, SARS ini itu pertama kali ditemukan atau diduga berawal dari hewan kelelawar dan luwak, sejenis tupai-tupayan. Virus ini bermutasi, yang awalnya virus yang diderita hanya oleh hewan dan disebarkan dari hewan ke hewan, bermutasi kemudian bisa menyerang ke manusia. Nah, virus SARS ini mengungsi manusia itu ada berbagai cara. Pertama, tidak sengaja menghirup partikel-partikel yang disebarkan oleh penderita, kemudian tidak sengaja menyentuh, terpapar, kemudian kita tanpa disadari menyentuh mulut, mata, hidung, kemudian terinfeksi. Jadi COVID-19 gejalanya sama seperti SARS. Dia mengalami penyakit pernapasan ringan hingga berat atau yang parah yang memerlukan perhatian medis. Kemudian cara kita untuk memperlambat penularan atau mencegah atau memperlambat penularan, pertama itu dengan menjaga jarak. Itu menghindari kontak, menjaga jarak ya setidaknya 1 meter dari orang lain. Kemudian mengenakan masker yang pas, jadi masker yang menutup, benar-benar berfungsi untuk menutup dengan rapat mulut dan hidung. Kemudian dengan sering mencuci tangan atau menggunakan desinfektan, sanitizer tangan atau hand sanitizer. Apabila sudah terserang atau sudah mengidap, sangat disarankan untuk melakukan isolasi mandiri atau memisahkan diri dari kumpulan agar tidak tercipta klaster baru yang bisa menyebabkan penyebaran semakin meningkat, angka penyebaran semakin meningkat. Jadi disarankan untuk yang telah menderita mengisolasi diri supaya menghindarkan dari orang lain. Virus-virus COVID ini banyak varian, dinamakan berdasarkan abjad Yunani, tapi itu berdasarkan urutan-urutan. Varian ini adalah mutasi dari virus COVID itu. Jadi pada dasarnya kita tahu SARS adalah sama seperti COVID adalah turunan dari SARS, dan kemudian keduanya itu merupakan flu. Sifat-sifat penyakit flu dimiliki oleh keduanya. Awalnya COVID ini diduga berasal dari
RRC di kota Wuhan. Ada sebuah pasar yang menjual hewan-hewan eksotis Asia untuk dikonsumsi. Jadi diduga bahwa berawal dari pasar tersebut, di mana mulai dari dua metode yang digunakan itu tracing dan pengerucutan penderita awal atau carrier number one. Jadi ground zero-nya ada di pasar di kota Wuhan. Cara penyebaran SARS sama seperti COVID, itu kontak atau terkontaminasi udara yang dihirup dengan partikel-partikel yang disebarkan oleh penderita dari lewat udara, melalui percikan atau lewat sentuhan dari kontak yang sudah terpapar oleh virus. Nah, untuk efektivitas penyebaran terhadap kondisi demografi itu berarti orang-orang yang lansia, usia di atas 60 tahun ke atas, atau anak-anak yang di bawah usia 10 tahun, 8 tahun ke bawah, itu jika terserang akan lebih berisiko. Atau untuk orang-orang yang memiliki kondisi mendasar, penyakit bawaan, misalnya penyakit jantung, diabetes, pernapasan kronis, atau yang agak serius kanker, efeknya lebih berbahaya kepada orang-orang ini. Gejala-gejala virus COVID ini sama seperti flu ya, karena pada dasarnya flu. Di antaranya itu hilangnya kemampuan untuk merasa, kemudian kemampuan untuk mencium aroma, hidung tersumbat, demam, mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, pegal-pegal, sampai alergi, buang-buang kulit. Kemudian ada diikuti dengan gangguan pencernaan, diare atau mual, yang mengakibatkan menurunnya nafsu makan atau kurangnya nafsu makan. Nah, masa inkubasinya sama seperti flu, sangat cepat. Terutama untuk orang yang menderita penyakit bawaan, itu kondisi kesehatan bisa turun drastis sangat cepat. Nah, tapi ya itu kembali kepada daya tahan dan sistem imun seseorang. Tapi umumnya untuk orang yang kasus yang penyakit bawaan drastis perubahan bantu penurunan kesehatannya. Jadi disarankan setelah menderita tadi itu melakukan isolasi mandiri. Ya, durasi isolasi mandiri ini selama paling tidak sekurang-kurangnya 14 hari. Jadi setelah menderita gejala awal, sebaiknya mengisolasi diri selama 14 hari sampai dirasa benar-benar pulih atau gejala-gejala tersebut mereda. Kemudian selain isolasi diri, tentu harus dibarengi dengan pengobatan-pengobatan. Bisa mengkonsumsi obat-obat flu ya pada umumnya, itu obat untuk anti radang atau obat untuk mencegah pengumpulan darah atau untuk menurunkan demam seperti paracetamol dan lain-lain, antihistamin yang kalau misalnya penderitanya mengalami alergi. Kalau yang disertai pembengkakan saluran pernapasan, pakai obat dekongestan. Kalau batuk disertai dahak, ekspektoran dan lain-lain. Intinya obat-obat flu itu berfungsi baik. Ya pada dasarnya tidak ada obat yang begitu mujarab, tapi karena flu itu sendiri sifatnya mudah bermutasi. Kemudian efek samping setelah menderita. Nah, ini banyak dari antara orang yang sudah menderita itu merasa kondisi kesehatan menurun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa usia kita menurun. Artinya normalnya sebelum menderita COVID Anda bisa punya umur sampai 80 tahun,
habis terderita COVID mungkin berkurang beberapa tahun usia, jadi sangat merusak, ini menyerang sistem imun dan daya tubuh. Jadi sebaiknya dihindari atau kita lakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, demikian kali video ini saya akhiri sampai di sini.